Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Inggit. Di segmen merbabu kali ini saya tidak akan merajut, tapi kita akan membahas tentang lambang yang ada di label benang. Jadi ada satu lambang yang akan saya bahas. Jadi seperti teman-teman lihat ini, kalau teman-teman beli benang kan suka ada labelnya ya. Nah, untuk labelnya ini kadang tidak cuman mereknya aja ya yang ada, tapi suka ada spesifikasinya lagi. Nah, dari jenis benangnya, dari ini ada cara merawat benang ini, ada ukuran hakpennya, ada ukuran untuk jarum kenit, dan lain-lainnya. Cuman di sini saya akan bahas lambang yang ini. Jadi seperti teman-teman lihat, ini seperti gambar benang ya. Lalu di tengahnya ini ada angka. Nah, untuk angkanya ini macam-macam ya, nanti saya perlihatkan. Nah, ini di bawah angka ini ada tulisan medium. Nah, jadi ternyata ini punya arti tersendiri untuk angka-angka ini. Nanti kita bahas ya. Nah, jadi teman-teman kalau nanti ini kadang-kadang keskip juga kan lambang ini ya, padahal ada artinya ya. Kadang-kadang kita kalau beli benang cuman merhatiin, oh ini beratnya berapa, 100 gram, lalu hakpennya nomor berapa, sama jenis benangnya ini akrilik atau katun dan lain sebagainya, seperti itu ya. Tapi ternyata kita perlu juga memperhatikan lambang yang ini. Nah, ini 4, ini medium. Nah, ini ada lagi yang poly, ini 3, ini light. Nah, ini ada yang 0, ini nggak kelihatan ya, ini lace. Nah, seperti ini. Jadi ini karena ada poly dan jenis akrilik dan katun, ini teman-teman pasti tahu fungsinya masing-masing ya. Cuman di sini saya akan bahas yang untuk benang wearable aja, atau benang akrilik, katun dan lain-lain untuk wearable. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan bahas. Jadi untuk angkanya ini ada dari 0 sampai 7 ya, dari 0 sampai 7. Jadi ini nanti 0 sampai 7 ini apa sih gitu. Jadi untuk 0 sampai 7 ini adalah ringannya. Jadi keterangan benang ini ringan atau enggak ketika dijadikan wearable ya. Tentu saja nanti disesuaikan lagi dengan jenis tusuknya. Di sini kita bahas yang standar saja ya. Kalau jenis tusuk dan lain-lain nanti itu pembahasan yang lain, nanti disesuaikan saja. Nah, jadi sekarang kita akan bahas dari yang nomor 0. 0 itu lace atau renda ya. Bagi teman-teman yang ingin bikin biasanya, oh ya, sebelumnya saya minta maaf, di sini saya hanya punya contoh yang nomor 0 dan 4. Ini kebetulan adanya ini, tapi nanti saya ingin jelaskan saja. Dan dimulai dari nomor 0 ini lace atau renda. Kalau teman-teman bikin taplak atau sarung bantal atau ingin bikin mempercantik kerudung segi 4, itu pinggirannya dibikin renda, itu bisa menggunakan benang yang nomor 0 atau untuk renda ya. Jadi nanti hasilnya bagus karena ini ringan. Nah, ini jadi untuk angka-angka ini menentukan ringan atau beratnya ya. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan produk atau barang yang teman-teman ingin bikin. Nah, yang nomor 1 itu super fine. Jadi super fine ini teman-teman bisa gunakan untuk kaos kaki. Nah, kaos kaki ini bukan kaos kaki yang untuk tidur ya. Kalau untuk tidur itu biasanya cenderung memakai benang yang tebal, tapi di sini untuk kaos kaki yang teman-teman setelah pakai kaos kaki lalu pakai sepatu gitu. Jadi memang diperuntukkan untuk yang sehari-hari, jadi untuk sepatu, untuk yang pemakaiannya sebelum memakai sepatu, seperti itu. Nah, untuk yang nomor 2 itu fine. Jadi nanti di sini ada nomor 2, lalu tulisannya di bawahnya fine. Itu teman-teman bisa gunakan untuk
untuk perlengkapan bayi. Jadi untuk sweater bayi bisa, untuk aksesoris bayi bisa, untuk topi bayi bisa, dan lain sebagainya yang untuk perlengkapan bayi. Nah, ada lagi yang nomor 3 itu light. Jadi untuk benang light ini teman-teman bisa gunakan untuk sweater, scarf atau shawl. Jadi nanti hasilnya tidak terlalu berat. Jadi untuk yang light ini bisa dipakai sehari-hari ya, karena juga tidak tebal dan tidak berat. Karena kalau yang tebal kan pasti nanti cenderung hangat ya. Nah, sekarang kita bahas yang nomor 4. Nomor 4 itu medium, jadi sama seperti ini. Medium itu bisa digunakan untuk sweater, untuk selimut, atau baju-baju yang untuk keluar rumah. Nah, kalau keluar rumah kan udaranya cenderung berbeda dari kalau kita di dalam rumah ya. Biasanya kena angin atau udaranya akan lebih dingin dibandingkan di dalam rumah. Jadi teman-teman bisa gunakan benang ini untuk yang nomor 4 ini untuk bikin baju ya. Jadi baju-baju yang memang dikhususkan untuk keluar rumah seperti itu. Nah, ini juga bisa digunakan untuk topi. Nah, seperti itu. Nah, untuk nomor 5 itu bulky. Bulky ini cenderung tebal ya. Jadi teman-teman bisa gunakan benang yang nomor 5 ini untuk karpet atau jaket atau selimut. Nah, ada lagi yang nomor 6. Nomor 6 ini super bulky, jadi lebih tebal dari yang nomor 5. Nah, ini penggunaannya sama, teman-teman bisa gunakan untuk bikin selimut yang tebal, sweater, dan karpet juga. Ada lagi yang nomor 7 itu jumbo. Jadi untuk jumbo ini biasanya digunakan untuk home decor ya, karena terlalu tebal dan berat kalau misalnya untuk wearable. Jadi biasanya digunakan untuk home decor atau yang selimut yang tebal, yang yang empuk-empuk gitu deh, yang hangat ya jadinya. Nah, seperti itu. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya beli benang bingung, misalnya ingin bikin baju atau topi dan lain sebagainya, terutama bikin baju ya, kadang-kadang suka pada bingung pakai benang apa. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat dari ininya, nomor yang di sini atau angka yang di sini. Nah, ini. Jadi nanti nggak bingung lagi ya. Dan teman-teman juga nanti kalau misalnya ini nomor ini nanti ini juga sudah menyesuaikan dengan jenis benangnya. Ini akrilik ya. Jadi berhubungan, saling berhubungan. Nomor ini dan jenis benangnya. Jadi seperti itu. Nanti teman-teman tanya saja kalau misalnya beli benang, tanya ininya, lambangnya ada nggak gitu. Biasanya kalau yang merek-merek yang sudah terkenal itu suka ada keterangan atau spesifikasi di labelnya seperti ini, lengkap. Ya, seperti itu ya. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Kalau untuk poli, nah ini poli juga sebenarnya ada lambangnya juga ya. Cuman kalau poli ini kan memang peruntukannya ya sudah jelas lah untuk tas, sejenis tas gitu ya, dan cover misalnya laptop dan lain sebagainya gitu. Yang terkadang bingung kan adalah benang yang untuk wearable ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti lain kali kalau beli benang atau bingung mau pakai benang yang seperti apa, nanti bisa dilihat ininya, nomornya, atau ditanyakan ke penjualnya. Jadi cukup sekian dulu penjelasan kali ini, kita sama-sama belajar ya. Kebetulan di sini juga saya baru tahu, jadi saya sharing ke teman-teman. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum, semoga bermanfaat.